Red 297. Glowing banget loh. Episode bau badan take 1. Sumpah glowing banget, sumpah dia glowing banget. Nama saya Hanif, saya... Bau badan. Salah ya? Sorry. Kenapa seorang itu baunya pahit tapi sampai masuk ke kacau banget emang. Baunya tuh... Apa tanggapan lo sama orang yang bau badan? Itu dia. Yuk, jangan sampai ya. Nggak bisa diekspresiin, lihat aja muka gue deh. Gue udah males sama orang yang bau badan. Pengen ngomong gitu, pengen bisikin ke kupingnya. Lu tuh bau gitu. Ya maaf, kagak kepikiran. Najis gue. Kagak pernah mandi lu ya? Mandi kan. Oh, sampai segitunya ya? Wah, kacau banget emang dah. Sebaiknya Beli deodoran anjir, sumpah. kasihan sih buat sebenarnya. Rata-rata orang tuh nggak enakan. Harusnya sih dikasih tahu. Kenapa bisa bau badan? Apa dia nggak nyium sama bau badannya dia sendiri gitu? Ya maaf. Dari 1 sampai 10, seberapa mengganggunya bau badan? 5. 8. 8,5. 9 deh. 10. 10. 10. 10. 7,10 dah. Apaan tuh? 12. 12. 15. Gue anti banget sama orang yang bau badan. Kayak jauh-jauh dari gue. Gak bisa gue. Kalau temen lo bau badan, gimana cara lo ngasih tahu dia? Nyuruh temen lagi. Nggak berani ngasih taunya. Jujur gue nggak pernah berani sih ya. Cuman kayak mungkin diselip-selipin lah pas ulang tahun dikasih deodoran. Gue biasa keringetan gitu. Iuh. Lebih ke ini sih ngomong, kok ada bau-bau aneh ya? Lu nyium gak sih? Anjir, bau cuka apel. Padahal itu bau badan temen gue. Parah banget. Lu tau gak sih baunya tuh pahit tapi sampai masuk ke tenggorokan kayak mau makan ampas kopi anjir. Baunya tuh sumpah itu pahit banget. Masa baunya begitu? Gue maki-maki aja orang tuh biar mandi. Mandi, kagak ada air di rumah lu ah. Bau banget sih lu gitu. Pakai ini kayak deodoran kayak gitu loh. Kan tipenya nyablak kalau gua mah. Mendingan gua kasih tahu daripada dikatain sama orang di belakang. Betul nggak? Betul. Ah, gitu lah. Kalau gua kasih tahu tuh pasti mereka kan langsung berubah. Kalau dikatain di belakang kasihan. Wah, tuh kayaknya juga mau ngasih tau juga kagak enak ya. CS, aduh. Kayaknya lo lebih baik pakai wangi-wangian deh. Maksudnya biar lo lebih pede juga gitu. Gerah mandi kali ya? Gitu. Kode aja. Coba luangkan waktu untuk mengendus badan sendiri. Kalau memang nggak nyaman, segeralah untuk mandi. Mending ketek hitam tapi nggak bau atau ketek bersih tapi bau? Tapi bersih jarang yang bau kali. Masa bersih bau? Ketek hitam nggak bau. Ribet juga, ketek hitam juga kagak enak juga dilihat. Tapi mendingan kagak bau sih. Ketek hitam kagak bau deh. Mending ketek bersih nggak bau. Gak bisa gue milih salah satu. Ketek hitam tapi nggak bau lah. Mending ketek hitam tapi nggak bau. Mending ketek hitam nggak bau lah. Masih bisa diputihin lagi. Kalau bau kan susah hilang. Ketek. Kenapa kalau misalkan bisa putih sama nggak bau, kenapa nggak putih nggak bau? Ya nggak sih? Kenapa mesti hitam biar nggak bau? Gimana sih lo? Ya maaf. Hitam beda-beda rasanya, ada yang manis. Apaan sih? Ih, takut ya gue. Ih, kok gue sebel deh Mas Anjas. Kayak pengalaman gitu loh, pernah salah ngejilat pahit banget. Apa anjing gak nafsu lagi gue udah kayak Ketek hitam tapi nggak bau karena bisa ini kan ada krim-krim pemutih atau pakai foundation gitu ditutupin. Mending ketek bersih tapi nggak bau. Nggak mandi tapi pakai parfum atau mandi tapi nggak pakai parfum? Nggak mandi pakai parfum. Nggak mandi pakai parfum. Nyoba aja nggak mandi. Oh, atau enggak apa? Carolina Herrera nggak apa-apa. Wanginya enak, mahal. Mandi nggak pakai parfum? Mandi tapi nggak pakai parfum. Mandi tapi nggak pakai parfum. Karena bawaan diri gue alhamdulillah ya tidak bau badan, lebih baik mandi tapi tidak pakai parfum. Mandi nggak pakai parfum lah. Percuma lu wangi tapi badan lu kagak bersih. Nah, kalau begini bagus. Menurut lo bau badan tuh karena apa sih? Karena wibu. Mungkin kan setiap orang beda-beda kayak gitu. Aktivitas yang berlebihan. Karena jarang mandi kali ya? Penumpukan bakteri sih. genetik juga ada kali ya, faktor dari keringatnya gitu loh. Aku nggak tahu sih ini tuh ngaruh atau enggak makanan. Contoh makanan yang bikin bau badan? Babi kali. Makan bawang putih ya. Kebanyakan makan bawang. Bawang. Lembab kali ketek ya. Soalnya kan kagak kayak badan biasanya nih. Dia kan di tengah-tengah, susah keluar kayaknya. Mampet pori-pori nggak tahu dah. Kalau punya temen yang gitu, udah harus kasih tahu lah. Kalau dia marah ya resiko dia. Udah bagus kita kasih tahu. Kalau bukan temen yang kasih tahu siapa lagi? Dikatain sama netizen baru sadar.
Hai, saya Profesor Ari. Selamat datang di Kata Dokter. Ya, sekarang kita membicarakan sesuatu yang kadang-kadang bisa menjadi masalah begitu ya. Ketika ada seseorang yang ada di sekitar kita itu tadi menimbulkan bau yang tidak sedap gitu ya. Kita bilang bau badan gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa sih seseorang bau badan? Ya kita mesti lihat juga banyak hal kenapa seseorang itu bau badan. Pertama mungkin dari masalah kulitnya sendiri. Jangan-jangan memang si orang tersebut mempunyai permasalahan pada kulitnya berupa kulitnya kering sampai terjadi infeksi misalnya, itu juga bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Atau misalnya bisa saja mungkin dia ada gangren ya di di kakinya ya, yang orang juga menciumnya kok ada bau yang sedap-sedap orang tersebut. Tapi yang umum itu memang bau badan itu timbul terutama dari faktor ketiak. Kita tahu bahwa bulu ketiak tersebut ya ketika basah lembab itu menimbulkan bau yang tidak sedap ya, karena proses dari si bulu tersebut pada ketiak tersebut. Nah, bagaimana mengatasinya? Oke, orang-orang dulu kan juga bisa menyebutkan menggunakan daun sirih misalnya. Nah, daun sirih misalnya di awal itu juga dulu menggunakan seperti itu. Nah, sekarang kan juga bisa macam-macam sebenarnya, ada deodoran yang juga tersedia ya yang kita bisa gunakan terutama untuk ketiak kita, dan pada beberapa orang yang memang mempunyai permasalahan di kulit kering misalnya dia menggunakan lotion gitu ya untuk agar kulit keringnya itu menjadi lembab begitu. Dan kalau kebetulan memang mempunyai infeksi pada kulitnya ya tentu dia harus berobat ke dokter kulit untuk diatasi. Nah, kemudian juga pada sebagian orang misalnya ada misalnya timbul jamur ya di sekitar selangkangan, mungkin juga di sekitar, kalau wanita mungkin di sekitar payudara. Ya bisa saja jamur itu mengalami infeksi dan itu pun juga bisa menimbulkan bau. Jadi sekali lagi menurut saya kalau bau badan itu memang umumnya berasal dari sekitar ketiak, tapi bisa juga itu timbul dari kulit yang memang ada permasalahan pada kulit tersebut. Demikian keterangan dari saya Profesor Ari, sampai jumpa.